Ibu. Pagi. Ibu masih ingat dengan saya? Enggak. Saya yang kemarin malam Ibu. Saya perawat Vanes yang bertugas pada pagi ini sampai siang nanti yang akan merawat Ibu. Sebelumnya, apakah saya boleh duduk? Iya, boleh. Di sini saya akan nanya Ibu sebentar tentang, karena di sini Ibu katanya mendengar suara-suara itu dari luar, apakah benar? Iya. Ibu, saya izin untuk menanya-nanya Ibu ya, kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu mau? Iya, mau. Ya. Pertama, Ibu benar mendengar suara-suara itu ya? Iya, saya mendengar. Mendengarnya itu seberapa sering, Bu? Sering banget, kayak aku lagi ngapain aja tuh suaranya tuh muncul terus. Gitu. Untuk suaranya itu berapa lama? Biasanya sampai 5 menitan. Cukup lama ya? Iya. Ibu dengar suaranya itu dari mana ya Ibu dengar? Dari otak saya. Dalam pikiran Ibu ya? Iya. Seberapa keras Ibu mendengar suara itu? Suaranya tuh kayak bisik-bisik aja sih, cuma ganggu. Ibu yakin suara itu dari pikiran Ibu atau dari luar atau bagaimana? Dari pikiran saya sih, soalnya saya tanya teman-teman saya pada gak dengar, ya udah nggak ada yang percaya deh sama saya. Udah. Ibu karena sering mendengar itu sering merasa tidak nyaman? Iya, saya nggak nyaman sama suara itu. Kira-kira yang didengar itu apa ya? Nggak tahu ya, samar-samar gitu pokoknya. Menurut saya jangan mandi gitu. Jangan mandi ya? Jangan mandi. Terus bikin aku nggak cantik, nggak boleh pakai lipstick. Terus itu suaranya karena sering dan seperti itu Ibu merasa tidak nyaman? Iya, sangat nggak nyaman. Kira-kira seberapa besar Ibu merasa tidak nyaman? Besar banget, kayak dunia ini. Kayak dunia inilah pokoknya. Gak nyaman saya pokoknya setiap dengar suara itu. Karena sebesar itu apa yang Ibu rasakan? Ya, nggak suka, saya tuh jadi sedih dengarnya, kayak jadi insecure gitu. Jadi karena Ibu merasa suara itu cukup mengganggu dan merasa tidak nyaman, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk menghargai suara-suara yang muncul tersebut. Caranya, Ibu bisa ikuti saya. Apakah Ibu berkenan? Berkenan. Baik, caranya seperti ini. Saya contohkan terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama, Ibu tangannya ditaruh di telinga, lalu sambil katakan dan teriak bilang, pergi, saya tidak mendengar suara kamu. Kamu tidak nyata. Baik, seperti itu caranya, bisa Ibu contohkan. Pergi, kamu gak nyata, kamu tidak ada suaranya, kamu mengganggu pikiran saya. Baik, bagus sekali Ibu. Lalu itu cara yang pertama saat Ibu sedang sendiri. Cara yang kedua yaitu dengan melakukannya dalam hati. Itu saat tidak berada di keramaian. Caranya yang pertama dalam hati bilang kalau pergi kamu tidak nyata, saya tidak nyaman. Tidak dibenarkan? Bisa. Pergi, kamu gak nyata, kamu ganggu hidup saya, pergi, kamu gak ada. Baik sekali Ibu, sudah bagus ya mencontohkannya. Berarti Ibu apakah sudah paham caranya? Sudah paham. Baik, nanti caranya seperti itu yaitu jika mendengar suara-suara tadi atau besok jika Ibu merasa seperti itu, Ibu bisa
bisa mengalami cara yang saya ajarkan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini sudah selesai. Saya izin pamit kembali ke ruangan ya Ibu. Kalau ada apa-apa Ibu bisa panggil saya.